Baik, kita akan mulai bagaimana kita menggunakan aplikasi sistem travel agent ini. Pertama, setelah kita searching di Google ya, kemudian kita ketik saja transaksi ya, transaksi spasi MMBC ya, ini yang kita cari, ini ya, seperti ini. Kemudian kita ketik, nah kita lihat login, transaksi login MBC Tour and Travel. Nah ini akan terbuka seperti ini. Jadi setelah kita masukkan nama kita, kemudian juga kita masukkan password kita ya, nanti Anda akan diberikan nama dan diberikan password. Ini jangan sampai lupa, nanti kita catat ya di file catatan kita. Kemudian kita login. Nah setelah kita login, ini tampak seperti ini. Ini ada saldo ya. Saldo ini bisa dikunci ya, sehingga tidak bisa diutik-utik. Tapi kalaupun tidak dikunci juga, selama password kita dan nama kita tadi tidak diketahui orang, maka orang tidak akan bisa masuk ke sistem kita. Nah ini adalah menu-menu yang ada. Jadi kita bisa lihat di sini homepage ya. Ini homepage di depan, berarti seperti ini. Terus ada big promo, kita buka satu-satu ya, nanti ada tunggu kejutannya, kita kembali lagi ke, terus cari tiket promo. Nah ini nanti kita bisa cari tiket promo. Kemudian ini juga ada produk jasa. Nah produk jasa ini kita bisa melihat bahwa di sini produk jasa ini misal pesawat ya, kita bisa cari tiket promo seperti yang tadi. Terus pilih kelas, kita bisa milih kelas yang mana nanti yang kita akan pesan ya. Terus kemudian ada manajemen tiket di sini, ada antrian tiket nanti yang kita booking. Kemudian kita bisa memanage tiketnya. Kemudian kita bisa ada khusus bookingan Susi Air, terus ada bookingan grup, misalnya kita mau booking berapa orang. Terus refund untuk mengembalikan tiket yang tentunya sebelum waktu terbang ya, ada batas waktunya karena nanti ada potongan. Terus kita mau merubah reschedule, ini dijelaskan di sini. Nah kemudian juga di dalam produk dan jasa tadi itu ada juga kereta ya. Jadi kita lihat yang tiket kereta, ada bookingan tiket. Nih kita bisa klik di sini, kita lihat bookingan kereta untuk kereta ya. Kita kembali lagi ya. Produk tadi ya, jadi kita tadi sampai di kereta. Terus kemudian ada antrian tiket yang kita booking, kemudian bagaimana kita mengelola tiket keretanya tadi. Nah terus kemudian ada hotel juga, booking hotel. Khusus tuh hotel ini ya, ini tidak mungkin tidak selengkap dari travel-travel yang lain, tapi setahap demi setahap hotel ini semakin banyak, jadi makin dilengkapi ya. Jadi kita juga bisa melakukan booking hotel dari sini. Kemudian juga ada bus ya, bus travel, bus akap, bus pariwisata. Kalau kita mau booking juga kita bisa melalui di sini ya. Jadi misalnya bus travel ini seperti ini. Nah ini kita bisa pilih operator busnya yang mana, X-Trans, Cipaganti, Bimotrans dan sebagainya ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Saya ingin menjelaskan fungsi dari semua yang ada. Nah kemudian tadi dari jasa produk tadi, setelah bus ya, tadi kita lihat bus ini, bus pariwisata dan sebagainya. Kita juga bisa isi pulsa. Nah ini isi pulsa. Misalnya isi pulsa semua line operator ya. Nah kita berapa nominalnya, terus udah gitu ini Telkomsel, Indosat gitu ya. Jadi kalau kita udah masukin nomor tertentu, misalnya nomor telepon saya 081299000311 ya misalnya, terus nominalnya berapa nanti, ini udah otomatis gitu ya. 3 Bolt Smart Indosat Telkomsel. Jadi dia akan melihat nomor yang 4 ini, itu nanti akan masuk. Kalau ini kan nomor dari Telkomsel, otomatis nanti dia akan masuknya ke Telkomsel. Nah ini kita bisa beli, kita bisa cari pulsanya berapa aja ya. Kemudian nanti masukkan
tadi ya, seperti waktu kita login ya seperti ini. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, kemudian itu dari isi pulsa ya. Jadi di produk dan jasa ini kita bisa lihat. Nah, kemudian kita juga bisa bayar tagihan. Nah, bayar tagihan apa sih? Tagihan PPOB itu adalah listrik yang pasca bayar. Jadi listrik yang punya apa namanya tagihan ya. Nah, kita bisa juga di sini ada yang kita bayar bulanan, tapi juga bisa yang beli token. Nah, kalau misalnya ini mau beli token ya, contoh misalnya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal masukkan nomor pelanggan. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bisa kita melihat di sini tadi sudah isi pulsa, bayar tagihan tadi ya, yang tagihan PPOB ini listrik prabayar. Kita juga bisa ngadakan umroh ya, misalnya kita ada yang mau daftar umroh dan sebagainya, ini nanti kita tinggal masukkan di sini. Nah, itu ya. Nah, biasanya ini kita bisa masukkan beberapa orang, nanti ada dapat umroh gratis ya. Nah, itu nanti ada ketentuannya. Nah, kemudian juga dari produk dan jasa ini kita juga tadi umroh sudah ya, kita bisa lihat toko. Nah, ini kita juga bisa, kalau kita mau beli online juga bisa ya, mau beli ini, mau beli macam-macam nih, kita juga bisa melalui sebelah sini ya. Nah, itu adalah sistemnya. Kemudian kita kembali lagi ya ke sistem ini. Jadi ada tokonya kan, jadi sangat istimewa. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa membeli tiket. Tadi toko udah ya, kita bisa melihat, bisa membeli tiket. Nah, sebetulnya ini itu tiketnya, karena ini kan produknya apa, sistem yang dipakai nih sekarang lagi perbaruan, maka yang lama sedang akan dimasukkan ke dalam sistem ini, sehingga nanti kita bisa beli tiket ya. Jadi sebelumnya bisa beli tiket tapi masih pakai layar aplikasi yang lama ya. Sekarang dibuat yang baru, nanti akan dipindahkan ke sini, maka ini under maintenance. Jadi itu bisa. Nah, itu tiket bioskop juga bisa. Terus ngirim barang ya. Ini ngirim barang juga bisa. Ini juga sedang dipindahkan. Jadi ini juga baru ya sistemnya, jadi ini dipindahkan ya, jadi nanti akan lengkap. Kemarin kita bisa menggunakan sistem ini waktu pakai sistem yang lama, tapi karena sekarang kita masuk ke sistem yang baru ya, jadi ini dipindahkan. Tapi nanti kita tunggu, nanti akan lengkap ya, jadi akan lengkap. Nah, terus kemudian ada MBC asuransi juga ya, ini juga mungkin masih enderment. Asuransi sudah tidak sudah dipindahkan, jadi belum tentu semua bisa. Jadi lengkap ya, ada toko-tokonya semua ada ya, lengkap semua, kita bisa beli di sini. Nah, terus kemudian tadi MBC asuransi sudah, tiket rekreasi. Nah, ini masih maintenance apa, kita misalnya wisata dunia ya. Nah, kita mau liburan kemana nih, kita juga bisa beli di sini, wisata dunia. Nah, kemudian juga kalau kita mau katakan tiket rekreasi misalnya ke Waterboom ya, Waterboom. Nah, ini Waterboom. Nah, ini kita bisa isi di sini, kita bisa beli tiket dari sini. Jadi nggak usah datang ke sana, kita bisa beli tiket dari sini. Nah, kemudian juga di sini juga dari tiket rekreasi sudah, terus antar jemput ke bandara. Nah, misalnya kita mau antar jemput ya ke bandara ya. Nah, ini juga ada mobilnya, jadi kita bisa memilih sendiri nanti ya sistemnya. Nah, kemudian produk ya, kemudian ada paket tour. Kita mau milih nih banyak nanti tur kemana kita. Misalnya mau ke Hong Kong, kita klik aja di Hong Kong. Nih harganya segini. Nanti kalau kita mau ya, kita klik di sini. Nah, ini kita tinggal cari jadwalnya ya. Nah, nanti cari jadwalnya ya kan. Nah, ini jadwalnya ada gitu ya. Jadi ini biayanya sekian gitu kan. Nah, ini ada. Terus tur domestik juga ada, kita bisa klik di sini tur domestik. Misalnya kita mau ke Bangka Belitung nih, biayanya Rp3.390.000 gitu ya. Nah,
Jadi apa namanya, ini kita bisa melihat ya paket tour yang ada. Nah, nanti kita bisa ini apakah ini grup tour, terus kemudian kita ke home di sini ya. Nah, jadi ini tour domestik juga ada, terus individual cruise juga ada ya, mau di kapal pesiar juga bisa ya. Nah, jadi ini paket-paket tour ya. Nah, kemudian kita bisa apa namanya paket tour tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sistem yang ada yang dimiliki untuk produk dan jasa. Nah, user list ini untuk melihat ya. Ini untuk kalau nanti Ibu jadi agen ditingkatkan menjadi distributor, Ibu juga bisa punya downline. Tapi downline-nya ini artinya bukan seperti sistem multi marketing ya, hanya pembagian jasa saja, cuma pembeliannya bisa melalui Ibu. Jadi bukan sistem seperti apa namanya multi level yang lain. Jadi agak berbeda gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ini produk sudah ya, user referral ya, ini baru. Terus ini kalau kita mau ngisi saldo, ini kan ada tulisan saldo. Jadi kalau kita mau membelanjakan, kita bisa ada sistem apakah kita mau dipotong lewat deposito yang ada di sini ya, kita debit yang ada di sini, atau kita bisa transfer. Jadi sistemnya bisa kita isi top up di sini atau kita bisa transfer. Nah, ini contoh daripada kalau kita mau top up ke Mandiri ya, kita masuk di sini. Ini diklik nih. Nah, ini kita akan top up ke Mandiri. Ini kita baca dulu syarat dan ketentuannya. Nah, ini caranya untuk top up. Nah, baik, saya akan mulai bagaimana cara untuk mengisi top up ini ya. Jadi kita kembali. Jadi untuk kita bisa memudahkan dalam transaksi di dalam sistem ini, maka top up ini kita harus tambahkan. Jadi misalnya, contohnya kalau kita ingin membeli pesawat ya, kita bisa saja melihat contoh seperti pesawat, harga kita setelah kita lihat, kita booking harganya 1,5 juta misal ya, maka kita masukkan uang 1,5 juta. Kita tidak perlu masukkan uang yang terlalu banyak di sini ya, karena uang ini kan sifatnya dia apa namanya sebagai deposito saja. Jadi selama kita gunakan ini akan habis gitu ya. Nah, jadi kalau kita nggak gunakan dia akan tetap aman di sini. Nah, seperti tadi saya katakan, selama password dan nomor ID kita tidak ada yang mengetahui. Nah, untuk itu maka kita harus jaga hati-hati nomor itu supaya waktu kita masuk ke sistem ini saldo kita selalu aman. Nah, untuk mengisi saldo ya, misalnya kita mau beli pesawat 1,5 juta ya, kita masukkan 1,6 ya, biar ada selisih 100.000 atau 50.000 atau 20.000 supaya nggak usah pas-pas banget, supaya kita masih bisa ada di sini. Nah, saldo ini juga bisa diambil nantinya gitu ya, kalau kita sudah sistemnya sudah banyak ya, artinya kita memasukkan banyak atau orang beli di dalam sistem kita. Nah, saldo ini misal kita ingin menambahkan ya jumlah saldo di sini, maka kita klik di sini. Nah, itu cara kalau kita pakai Mandiri. Kalau kita pakai BCA, ini juga BCA, dia sudah otomatis ya, jadi dia sudah otomatis. Nah, jadi ini contoh kalau kita mau masukkan apa namanya untuk top up. Saya contohkan dari Mandiri ya, misal seperti ini. Jadi waktu kita klik di sini ya, ini kita harus lihat pastikan Anda belum melakukan transfer. Jadi kita jangan melakukan transfer apapun. Jadi top up melalui sistem ini. Setelah kita klik tadi ya, kemudian form top up ya sampai lengkap, klik ya di sini untuk proses ya kan. Nah, jadi Anda memasukkan nominal 100.000, maka yang harus Anda transfer misalnya 10456. Jadi dia nggak pas banget. Nah, contoh ya seperti ini.
saldo Anda akan terisi maksimum 30 menit. Jadi dia cepat, tapi paling lambat 30 menit ya. Nah, jadi yang sudah sih 5 sampai 10 menit tuh udah langsung keisi. Nah, kita akan lihat gini. Ya, begitu kita klik di sini, ini ada nama pemilik rekening. Nah, jadi kalau rekening kita Mandiri, kita juga pop up-nya tadi ke Mandiri ya. Tapi kalau rekening kita BCA, kita top up-nya juga menggunakan top up BCA supaya dia tidak ada biaya transaksinya. Jadi nol biaya transaksinya. Kita nggak perlu menambah. Biasanya kan 6.500 ya. Di Bank BRI pun juga sama. Nah, jadi tergantung dari kalau kita mau top up pakai kartu kredit pun juga bisa. Ya, ini melalui di sini. Jadi top up ini ada 3 bank, 4 bank, Mandiri, BCA, BNI, Bank BRI atau dengan ini. Gitu ya. Nah, top up Alfamart ya, ini juga bisa gitu. Top up Mandiri Syariah juga bisa. Jadi Alfamart sudah kerjasama, dia bisa di top up dari Alfamart gitu ya. Jadi kita bayar di Alfamart, nanti di top up lewat Alfamart langsung masuk ke tempat kita. Nah, yang harus kita ketahui pada saat kita melakukan ini ya, bahwa rekening ini sudah ada nomornya. Jadi kalau kita Mandiri, rekening Mandirinya ini. Oke ya. Kalau kita top up misalnya melalui bank BCA ya, saya contohkan nanti ya. Misalnya kita top up melalui bank BCA ya. Nah, kita paham ini setelah kita baca. Nah, ini juga ini nomornya nomor BCA ya. Nah, ini nanti yang akan kita transfer uangnya ke sini. Begitu juga kalau di Mandiri, inilah yang akan kita transfer. Nah, misalnya nama pemilik rekening ya, saya contohkan nama saya, misalnya Hendy Wahyono, lengkap ya, nama rekening yang ada di rekening di BCA. Kemudian email yang kita pakai, makanya kita harus memiliki email supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa mendapatkan informasi dari email ya, karena dia akan memberikan ke email. Nah, ini jangan salah kita nulis emailnya, jadi nanti apa-apa akan dimasukkan ke sini. Nah, nominal transfer itu minimal 100.000. Jadi misalnya kita mau 200.000 misalnya ya, kebutuhan kita mau beli pulsa 100.000 atau mau beli pulsa listrik 100.000 gitu ya, atau 200.000. Kalau pulsa listrik biasanya ditambah 2.500 tuh agak naik. Jadi kalau 200.000 kita misalnya 250.000 misalnya ya, seperti ini. Nah, begitu kita sudah tuliskan ini gitu ya, terus kemudian sistem baru semua transaksi ya. Jadi ini artinya ini kan aplikasi yang baru dari yang lama dipindahkan ke sistem yang baru. Jadi ini lebih bagus ya. Nah, kemudian kita masukin login agennya ya, login agennya ini ya. Nah, kemudian kita juga memasukkan password. Jangan lupa ya, passwordnya sama seperti waktu kita memasukkan yang pertama kali. Nah, begitu klik di sini untuk diproses ya. Ini penting, ada peringatan di sini. Nominal yang Anda transfer dan nama pemilik rekening harus sesuai. Jadi nama pemilik rekening kita harus sesuai ya dengan rekening nanti yang kita inikan, dan ini juga harus sesuai. Nah, kemudian nilainya berapa? Ini nilainya. Nah, begitu kita klik, dia muncul. Nah, ini nggak boleh dirubah-rubah. Artinya waktu kita mengirim ke rekening Mandiri atas nama MMBC Tour and Travel ya, dengan nomor rekening tujuannya ini, yang harus ditransfer tuh mesti sama. Oke ya, paham ya? Kalau tidak sama, nanti sistem, karena ini kan menggunakan sistem itu tidak akan mengenali dia ini transferan dari siapa. Jadi masing-masing pentransfer itu diberikan kode nomor sendiri yang di belakang ini. Kan kita 250.000. Nah, inilah kodenya. Gitu kan. Nah, kalau kita sudah oke ya, kita catat, nah barulah kita melakukan transfer. Ya, kalau Anda punya rekening internet, kita transfer ke rekening ini. Kalau kita punya Mandiri online ya, lewat HP, kita transfer ke rekening ini dengan nominal sekian.
Oke ya. Nah, begitu nanti Anda transfer ya, baik melalui ATM, baik melalui sistem apa, yang penting waktu memasukkan ke dalam ATM atau ke dalam nomor itu ya, Anda harus tahu bahwa nomor yang tadi ya, nomor pemilik rekening ini, nomor pemilik rekening tadi harus sama. Kan Anda tadi memasukkan nama di sini ya. Itu dan email ya, nama dan email itu harus milik Anda. Jangan sampai itu salah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ya. Nah, begitu Anda kembali ke sistem ini, maka nanti setelah Anda top up ya dengan mentransfer tadi ke nomor tadi, maka di sini akan otomatis naik saldonya. Kalau saldo sekarang 229, nanti beberapa menit kemudian dia menjadi 500. Nah, kalau sudah 500 baru kita bisa membelanjakan sesuai dengan saldo yang ada. Oke ya. Nah, jadi saldo di sini gunanya nanti akan dipotong dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang dibeli. Jadi kalau kita mau beli tiket pesawat 1.500.000 dengan saldo ini kan nggak cukup. Tentunya kita harus top up sesuai dengan nilai dari tiket pesawat itu ya. Kita lebihkan supaya nanti biasanya ada pajak dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana cara top up. Jelas ya. Nah, mari sekarang kita coba contohkan ya. Kita coba contohkan di dalam produk ini bagaimana caranya ngisi pulsa. Yang mudah dulu ya. Waktu isi pulsa ya, contoh saya punya nomor prabayar. Nomor prabayar ya kalau handphone ya. Nomor prabayar saya adalah 0856 ya. 99000311. Ini contohnya. Berapa nominalnya? Saya mau tambahkan misalnya 10.000 saja ya sebagai contoh. Nah, terus user nama saya ini, agen saya ini. Nah, ini udah otomatis karena kita sering menggunakan komputer ini. Nanti kalau Bapak atau Ibu menggunakan sistem ini, dia bisa otomatis. Tapi kalaupun tidak terlalu otomatis, kita harus ingat kita masukkan nama ini, kita masukkan password ini ya. Oke ya. Nah, beli pulsa. Nah, transaksi isi pulsa ke sini tidak dapat dibatalkan. Artinya gini, kalau kita sudah mentransfer, kalau nomornya salah, kita nggak bisa ngembaliin. Itu udah kesalahan kita. Maka itu kita harus cek betul sekali lagi apakah nomor ini betul. Kemudian nominalnya betul nggak? 10.000. Nah, 10.000 dikenakan biaya 11.100. Oke ya. Nah, begitu kita setuju, oke baik, ini tidak salah, ini tidak salah. Kita oke. Nah, dia ngisi pulsa ya. Dia udah otomatis dia akan ngisi pulsa ke nomor HP kita. Nah, di sini dijelaskan. Karena nomor saya tadi adalah 0856 ya. Otomatis itu adalah milik Indosat depannya ya. 4 nomor di depan itu akan terciri dengan 4 nomor handphone tadi. Nah, ini Indosat. Nah, jadi nomor invoice gini harap disimpan nih bukti nih gitu ya, bahwa ini buktinya gitu kan. Nah, terus sisa yang tadi yang 229 kepotong jadi 218 karena saya beliin 10.000 ya. Nah, ini kalau saya refresh di sini, ini akan kembali ya. Jadi kita refresh di sini. Nah, ini 218 ya, artinya gitu ya. Nah, jadi kita sudah diisi itu, udah otomatis handphone kita nanti akan bunyi terisi. Oh iya, 10.000 ya tadi ya. Nah, itu salah satu contoh pengisian pulsa. Nah, sekarang bagaimana kalau listrik ya? Ini saya contohkan tapi saya tidak tidak beli ya karena listriknya sudah ada. Tapi saya contohkan bayar tagihan PPOB, kita bisa lihat. Terus kemudian misalnya ya, pilih tagihan. Saya bayar tagihan 10.000 misalnya, bisa aja sih. PLN token ya. Nah, kalau nanti saya masukkan nomor pelanggan, siapapun nomor pelanggannya di sini, nanti dia akan keluar ya. Saya sudah punya nomor pelanggan sendiri untuk saya, maka dia akan lanjutkan gitu ya. Nah, kita misalnya masuk, dia paling murah kan 20.000 ya. Katakanlah saya ngisi 20.000 deh gitu ya. Saya masukin. Nah, kemudian begitu sudah oke, ini bisa untuk nyetak tagihan ya. Terus bisa informasi cetak struk ya. Jadi kita bisa print, kalau kita pakai komputer ini bisa kita print ya. Terus
Ini juga ada billnya berapa, ininya semua ada ya. Nah ini canggih sekali ya, jadi sistem ini bagus sekali. Nah kemudian ini dia masih karena sistem prabayar itu kan dia harus ketemu dengan vending machine yang ada di PLN ya, jadi ada gate gitu ya. Ini rupanya banyak sekali ya, pembelian yang cukup banyak, jadi dia cukup agak lama ya masuk ke sistem ini. Nah itu contohnya, nanti keluar dia akan ada namanya Hendy Wahyono dan seterusnya ya. Nanti kita pending dulu ya, karena dia mungkin kecepatan daripada internetnya nih masih kurang bagus ya, jadi dia lama sekali. Nah kita coba lihat cari tiket promo ya, kita bisa lewat sini yang cepat, atau kita juga bisa lewat pesawat ya. Ini juga sama, cari tiket promo sama ya, jadi kita bisa ini yang cepat. Nah ini kita kembali sudah ya, ini Hendy Wahyono ya kan, tadi kita beli 20.000. Kalau listrik prabayar selalu ditambah 2.500. Jadi kalau kita beli 100.000, 102, 500, 200.000, 202, 500. Nah, ini jangan lupa nanti masukkan ke nomor handphonenya, handphone si pembeli, supaya dia bisa dapat nanti nomor tokennya. Ya. Ini misalnya saya ya, contohlah saya beli 20.000, 0812 9900 311, ini nomor saya. Ini saya masukin loginnya, karena ini sudah dikenali oleh komputer ini, dia udah kenalin langsung karena saya oke. Terus kalau dicentreng jangan lupa saya telah menyetujui. Nah bayar tagihan. Nah oke, ini tidak dapat dikembalikan, jadi itu saya beli listrik nih ceritanya 20.000, nanti saya pakai juga. Nah setelah saya klik di sini ya, nanti dia proses untuk membeli listrik 20.000 itu. Kita sambil menunggu ya. Nah ini tergantung, kalau jaringannya bagus ya, jaringan internetnya cukup bagus, ini cepat nih. Ini mungkin jaringan kita, karena ini saya merekam tutorial ini pada sore hari, biasanya penuh sekali ya. Baik, kita lihat-lihat yang dulu yang lain sambil kita menunggu. Nah jadi kita bisa lihat nanti ada cari tiket promo di sini ya. Terus juga bisa kita lihat pesawat di sini ya. Kita bisa produk jasa kan, ini kita bisa lihat cari tiket promo sama ya. Kalau kita klik di sini atau klik di sini sama. Nah jadi misal ya, kalau kita cari tiket promo, contoh begini ya. Terus udah gitu cari tiket promo tadi, kita isi sorry, bukan top up ya. Tadi kita ke menu isi pulsa kan tadi ya, masih isi pulsa. Nah kita masih menunggu ya. Nah itu kita seyogianya nanti akan saya jelaskan di sini ya. Misalnya tadi ya kita ambil contoh isi ini ya, bukan isi pulsa tadi ya, kan kita isi listrik prabayar ya, bayar tagihan PPOB ya. Nah kan tadi gini ya, kita lihat cek tagihan. Nah ini tadi informasi cetak struk ya, nomor pelanggan 2. Nah tadi kita belum dapat nomor invoice-nya tuh. Nah, nanti akan bisa dilihat di nomor HP. Tadi kan kita sudah ngisi ya di nomor HP ya. Baik, nanti kita lihat di nomor HP saja. Oke, sekarang misalnya cari tiket pesawat promo ya. Ini dari Jakarta. Hati-hati, Jakarta ada yang dari Cengkareng. Ya, Jakarta, CGK, Cengkareng, ada yang dari Halim. Kalau kita dari Cengkareng, misalnya mau ke Jogja, ya, Jogja. Nah, ini Jogja. Tanggalnya berapa? Kita klik di sini. Misalnya tanggal 24 ya, contoh. Ini satu orang, kita cari tiketnya. Nah, dia akan cari. Ini juga tergantung dari kecepatan internet juga. Memang sebaiknya kita jangan
buka-buka seperti tadi ya. Sebelum selesai jangan kita pindah dulu, karena kalau pindah nanti kita kehilangan jejaknya. Oke. Baik, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa tiket yang ditawarkan dari Garuda, dari Batik. Maka kita harus lihat schedule-nya. Ini adalah tiket-tiket yang paling murah karena judulnya adalah tiket promo tadi ya. Ingat ya, waktu kita klik tiket promo. Nah, ini seperti ini, tiket promo. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau berangkat jam berapa? Jam 5 pagi. Ini. Ya kan? Nah, kalau Garuda jam 5 paginya ini. Ya kan? Kalau Batik, kita lihat Batik jam 5-nya ini, paginya ini. Jadi tergantung schedule kita. Jadi kalau kita naik Garuda yang paling pagi ya 5.30, ini kita masih dapat tiket promo dari Garuda 690 untuk perginya tanggal 24 April ya, 4 hari lagi ya, gitu ya. Nah, makin hari kita pesen, semakin dekat hari keberangkatan itu biasanya tiket promo habis atau menjadi mahal, sudah tidak terjual lagi tiket promo. Jadi tiket termurahnya, kalau ini masih tiket promo, nanti akhirnya jadi tiket yang termurah, maka harus jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi kalau kita pesan ya, misal ya seperti ini, kita pesan nih, kita mau berangkat jam 7 misalnya, kita pesan, klik ya. Nah, di sini akan langsung dia mengupdate harga. Apakah harga yang tadi sama? Ternyata masih sama harganya. Nah, ini kita juga nggak boleh terlalu lama, kita harus cepat ya. Namanya siapa? Misalnya namanya dia tidak ada, namanya cuma satu, misalnya Yuyu saja gitu ya, nggak ada nama apa, misalnya Yuwariah, nggak ada belakangnya, Yuyu saja, dia 2 kali diketiknya Yuyu. Nah, ini bisa Mrs. atau Mister ya gitu ya. Nah, ini misalnya Hendy Wahyono, jadi full saja. Jadi kalau dia namanya satu ya satu saja, misalnya dia nggak ada nama Wahyononya nih karena ada nama belakangnya. Nah, kemudian nomor teleponnya ya. Nah, sebaiknya nomor telepon ini, supaya misalnya orang lain yang mesen tiket ke kita, sebaiknya ini nomor kita, jangan nomor dia, biarin nomor kita supaya kita memonitor sudah sampai di mana tiket itu ya. Nah, ini nih jadi nomor. Nah, ini misalnya yang beli Yuyu ya, katakanlah gitu. Misalnya Yuyu yang beli. Terus kemudian ini nomornya nomor saya ya. Ini jangan nomornya Yuyu, nomor saya. Karena saya yang punya sistem ini 081299000311 ya. Nah, ini emailnya email saya karena saya punya sistem aplikasi ini. Makanya kita harus punya email ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nanti dia kenalin. Nah, begitu loginnya juga sama ya seperti ini. Nah, nanti kita booking ya. Misalnya kita booking ini. Klik kita booking. Nah, waktu kita booking ya, dia akan jalan. Kita jangan rubah-rubah seperti tadi ya. Jadi kita nggak tuntas gitu ya. Nah, ini dia akan jalan, tidak jangan sampai terpotong, biar dia sistem itu mencari dulu, menyelesaikan. Karena dalam satu sistem kalau kita cari-cari yang lain seperti tadi yang prabayar mungkin sudah terkirim ya. Jadi bisa dilihat nanti. Nah, ini dia sedang mencari, kita masih menunggu ya. Ini ada proses booking maksimum ya, proses booking maksimum 2 menit. Jadi dia selama 2 menit akan mencari dia. Nah, inilah bookingan kita. Kode booking by Batik Air ya. Ini tadi kita rupanya ternyata bukan ngeklik Garuda tapi ngeklik Batik ya. Oke, ini kan kita lagi coba ya, makanya kita harus teliti ya nanti pesawatnya apa. Nah, ini nomor bookingannya, ini ininya. Nah, dia ngasih limit ya. Bookingan itu kan harus ada limitnya. Jadi limitnya karena sekarang ini tanggalnya 20 waktu kita pesan, maka dia kasih limit sampai tanggal 21, dikasih waktu 1 hari. Oke ya, kalau kita tidak melewati ini hangus, artinya tidak jadi, bookingan itu hilang. Nah, ini nomor kita, ini nomor calon penumpangnya ya. Ini Mister lagi, Mrs ya. Nah, kalau perempuan Mrs MRS ya. Nah, ini contoh bookingannya. Jadi ini permintaan booking Anda.
Nah, bagaimana nanti kalau kita mau menjadikan, misalnya setelah kita kasih tahu ya booking Anda sudah nih, bookingan Bu Yuyu sudah nih 638, Anda mau bayar karena limitnya cuma sampai hari ini, kita bilang ya, nggak usah sampai besok, kita limitnya ada sekitar 5 jam atau 3 jam gitu ya, jangan sampai nunggu besok karena nanti kita yang akan kesulitan ya, walaupun kita diberi batasan sampai besok jam 5.36, artinya pagi kan, ini kan pagi nih 05 nih, pagi-pagi tanggal 21 berarti besok pagi ya. Nah, makanya kita bisa bilang, nah sekarang waktunya jam 19 kan, jam 7 malam. Oke Bu, saya beri waktu ya sampai jam 11, kita hubungin nih Ibu Yuyunya. Nah, gitu ya. Nanti baru setelah itu kita cetak di sini. Jadi di sini kan apa namanya? Kita bisa lihat pesawat tadi ya. Nah, di sini kita ticketing queue tadi, karena kita sudah booking ya kan, maka kita lihat di ticketing queue antrian. Nah, ini muncul di sini ya. Tadi kita ingat ya, bookingan kita kan mana tadi, bookingan kita nggak ada ya, udah langsung jadi di sini. Ini bookingan kita ya, tadi ikat ya. Nah, ini tanggal sini. Nah, kalau kita select ya, kita select, misalnya ini kita select, di isu nggak? Di sini harus hati-hati. Kalau kita isu, dia akan motong saldo kita, ya kan? Tentunya ini nggak cukup kan? Kita harus isi dulu. Nah, kesempatan inilah pada saat waktu limit inilah, waktu limitnya belum habis, kita bisa aja isi saldo. Tapi sebaiknya sebelum kita melakukan booking, kalau kita sudah tahu harganya berapa tiketnya, kita isi saldonya saja dulu. Nah, ini udah lengkap kan? Jadi emailnya ditujukan ke alamat kita, nanti ke orangnya, biar nanti kita menghubungi via telepon gitu ya ke yang si pemesan. Nah, kalau kita klik nanti akan seperti ini. Nah, kalau kita cetak invoice-nya ya, misalnya invoice-nya kita cetak. Nah, ini namanya Handy Travel. Ini bisa Ibu namain sesuai dengan nama travel Ibu. Nah, ini kebetulan Handy Travel ya, invoice nomor sekian. Kan keren tuh. Nah, ini kasirnya. Nah, ini buktinya pembeliannya. Kita bisa kasih ke Ibu Yuyu. Nih loh Bu Yuyu, pesanan Ibu tanggal segini, sekian, sekian dan seterusnya ya. Nah, itu invoice-nya. Ya kan? Cetak invoice ya. Terus kita mau lihat show NTA-nya. NTA-nya tuh kita dapat 594.000. Kita dapat NTA 594.1110 ya. Ini NTA kita ya. Bukan 594.000, ini 594.110 ya. Ini NTA-nya. Jadi NTA itu adalah harga dari sebetulnya nilai ini, ya kan? Kan ini 638 ya. Ya, kita dapat berapa? 40.000 ya, kira kurang lebih ya kalau diambil selisihnya. Nah, itu 60%-nya buat kita dari selisih ini. Oke ya, itu keuntungan kita. Jadi kalau di sini NTA 594, katakanlah 595. Ya kan, berarti hampir 600 ya, 5.000, dan berarti kita dapat komisi 40.000 dikali 60%. Kan ini selisihnya 40 ribuan ya, kali 60%, berarti kita dapat komisi dari satu tiket 24.000. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita dapat 10 tiket ya tambah mahal dan seterusnya gitu ya, tambah banyak gitu ya maksudnya. Nah, itulah contohnya. Nah, terus kemudian kita bisa kembali ke sini. Nah, terus kalau kita sekarang select ya, select cancel kode booking. Nah, ini kan nyoba ya, misalnya kita salah, kita bisa langsung. Nah, ini kita bisa lihat bonus kita berapa, kan 43 tadi ya. Nah, bonus kita segini. Ini bonus kita ya, cuman kita dipotong 60%. Oke ya. Jadi ya 60% dari ini, sorry. Kalau kita kita cancel ya, ini dia akan nanya, apakah Anda yakin ingin cancel kode booking ini? Ya, ini kan lagi nyoba ya kita ya, jadi kita cancel saja. Oke, berarti mohon tunggu, proses cancel maksimum 3 menit. Jadi dia ngasih waktu 3 menit ya untuk cancel gitu ya. Nah, jadi cancelnya hilang gitu kan. Nah, ini adalah contohnya, mudah ya. Jadi Anda bisa isi top up ya, bisa macam-macam kan, tadi sudah dijelaskan kan produknya kurang lebih seperti itu.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita langsung bisa praktekkan saja ya, langsung kita bisa praktekkan. Nah, jadi ini adalah kita ke homepage. Ini adalah sistemnya yang ada ya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, khusus pemesan melalui MPC. Jadi kalau ya di sini biasanya berita-berita isinya, ya kan? Nah, alhamdulillah kami informasikan airline yang sudah bisa pilih kelas. Ya, ini baru ini. Garuda belum nih. Oh, Garuda dan Garuda udah. Ya, kita contohkan yang pilih kelas ya. Kalau tadi kan pilih promo. Kita klik di sini. Kita lihat produk jasanya, pesawat, kita klik, kita pilih kelas. Nah, ini beda nih, pilih kelas. Nah, ini kelas. Nah, contoh kita dari Jakarta tadi ya, Jakarta. Dia akan muncul Jakarta Cengkareng, CGK atau Halim. Ya, misalnya kita Jakarta. Terus kemana? Solo. Misalnya Solo. Terus kita mau naik Garuda, kita cari Garuda di sini. Nah, ini yang plus yang diisi. Tapi jangan lupa tanggalnya. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 20 ya. Ini tanggal 20. Misalnya kita mau berangkat tanggal 28 ya, contoh ya. Berapa satu orang dewasa? Oke. Kita bisa namain Mrs. Yuyu misalnya ya. Yuyu. Nah, biasa kalau yang seperti ini dia bisa misalnya nama, kalau Yuyu saja dia tidak punya nama panjang, ya ditulis 2 kali Yuyu Yuyu. Tapi kalau namanya ada berikutnya misalnya Yuariah gitu ya, ya ditulis gitu, gitu kan. Nah, ini Mrs. ya, adult. Nah, kontak detailnya kan kita ya, kontak detail. Nah, kontak detailnya siapa nih ya, kontak detailnya. Jadi ini sebaiknya kontak detail itu kita ya, seperti tadi ya, nomor ingat yang di promo itu ya, kita aja tulis aja Hendy misalnya ya, nama saya gitu kan, Hendy. Terus di sini Wahyono gitu ya, kontak detailnya. Nah, terus ini nomor teleponnya 0812 990031. Jadi kalau ada apa-apa kita yang dihubungi, emailnya juga email kita ya kan. Nah, kalau kita klik di sini, kita udah klik namanya betul sesuai KTP, oke ya. Terus tanggalnya betul, tanggal sekian ya, tujuannya betul, kita klik. Mau pilih Garuda, Bu? Oke, Garuda kita pilihkan. Nah, terhubunglah dia ke Garuda. Nah, itu nanti kita bisa lihat kelas-kelasnya. Jadi berbeda ya sama promo. Kalau tadi kan promo seluruh pesawat yang termurah biayanya. Nah, kalau sekarang yang seperti ini. Jadi dia akan muncul ya, ini agak lama karena internet. Nah, ini kelasnya. Ini kelas nih. Ya. Kelasnya muncul. Nah, kalau 0, kelas G 0, kelas X 0, kelas M ini kelas promo. Kalau Garuda ekonomi promo. Kalau M dan seterusnya D 0, ini berarti kalau di sebelahnya 0 ya. Ini tandanya sudah habis. Ini 9 sisa 9. Ini kelas Yankee ekonomi paling tinggi 9. Nah, ini udah mulai bisnis di sini ya. Nah, di sini ada bisnis di C9. Kita lihat ya. Misal kita pilih nih, yang bisa kita pilih nih. Misalnya kita sesuai jam 5 pagi atau jam 9 lah. Kita mau yang ini. Kita klik, ini kan masih ada 9. Nah, nanti dia muncul kelasnya. Kelasnya Yankee ya. Ini kan masih 9. Nanti di sini muncul berapa biaya basicnya, berapa biaya teksnya, berapa biaya totalnya, nanti akan muncul di sini ya. Nah, jadi contohnya seperti itu kalau kita sudah pilih ini ya, agak lama sedikit. Nah, begitu juga. Nah, ini ya, jadi kalau kita mau berangkat ke Garuda Jakarta Solo dengan jam segini ya, ini masih ada kelas Yankee 1.284. Ini adalah kelas ekonominya Garuda yang paling tinggi ya, dia paling tinggi Y. Kesini udah bisnis. Nah, ini contoh ya, saya ambil di sini C8 nih, ini udah mulai bisnis ya. Kita lihat C8, misalnya J8 nih, kita coba. Ini masih ada 8, ini juga masih ada 8. Ini di bisnisnya Garuda. Ini agak tinggi dia. Jadi begitu nanti nilai di sini sudah keluar ya kelasnya,
kita langsung bisa booking now tuh ya, lebih mahal ya kelas bisnisnya 2 kali memang biasanya. Klik di sini akan muncul seperti tadi waktu kita pesan promo. Oke ya. Nah, kalau kita nggak jadi kemahalan Garuda yang ekonomi, kita juga bisa matikan di sini. Kita bisa coba cari di batik lah misalnya ya, di batik. Nah, ini terhubung ke batik dengan tujuan yang sama. Kita nggak rubah ini, kita cuma rubah ininya aja. Nah, dia muncul. Nah, ini kelasnya di batik, ini modelnya, ini promonya T dan Q kalau di batik. Jadi masing-masing pesawat ya, masing-masing penerbang operator penerbangan itu beda-beda kelasnya. Nah, ini kelas paling tinggi tetap Yankee ekonomi ya. Dia mulai dari paling rendah ekonominya dari November sampai Yankee. Ini yang promo TQ. Promonya habis semua nih yang mau ke Solo. Nah, terpaksalah kita beli yang di sini ya. Misalnya kita mau berangkat jam 7. Terpaksa kita yang beli di sini. Kalau di sini pasti lebih mahal. Oke, kita klik di sini. Nah, bisnisnya ZID kalau di batik. Ini contoh batik ya. Oh, ini Lion. Sorry, ini Lion. Ya, ini Lion. Nah, Lion. Ini contohnya Lion. CGK. Nah, ini contohnya. Ini 902. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya. Ini nggak ada batiknya nih. 902. Nah, ini jadi kita ke Solo tanggal segitu, jam segitu. Nah, ini contohnya gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi dia batik nggak terbang ke sini nih, nggak ke Solo. Gitu. Ya, ini contohnya. Nanti baru kita klik booking sama seperti tadi. Nah, begitu ya. Jadi simple sekali dan mudah. Jadi Anda juga bisa pilih kelas, bisa pilih juga harga yang paling rendah. Nah, ini kita kembali lagi ke homepage-nya seperti ini. Jadi ini di homepage-nya ini kita close di sini, kita bisa lihat di sini. Harga grosir umroh, ya kan? Pelunasan di atas 11 bulan sekian, ya kan? Dan seterusnya. Ya, menggunakan pesawatnya ini, ya kan? Dan sebagainya. Ini informasi-informasi, ya kan? Jadi kita bisa melihat informasi-informasi yang diberikan di sini. Oke, jadi itulah sistem transaksi ya. Kalau nanti di sini Bapak atau Ibu membeli, ini juga bisa dirubah namanya sesuai dengan nama travelnya, ya. Oke ya. Nah, terus kita log out kembali lagi. Nah, inilah kita ke sistem yang tadi. Oke ya, demikian. Terima kasih tutorial mengenai sistem transaksi aplikasi travel ini.